Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina alkitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur hadirat Allah, laulahu ma wasaltu ila hadzal makanil mubarak, ya. Kalau bukanlah karena Allah kita tidak bertemu, dan saya tidak mungkin menginjakan kaki di pesantren Abuya Dr. Busra Karim hafizahullah. Ini baru asli Abuya. Kalau ini Abuyanya masih junior. Dan semua itu tentu karena Allah itu maha transenden, laisa kamitslihi syai', la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka rahmatnya ini Allah tajallikan, Allah nyatakan, manifestkan pada diri seorang yang mulia yang disebut akhlaknya azim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu guru daripada ulama kita di Nusantara namanya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani, Sayyid Habib. Beliau guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, guru juga daripada Syekh Abdul Samad Al-Falembani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Murid-murid beliau ini, murid-murid Sayyid Ahdal ini, itulah yang menjadi guru dari Syekhana Khalil. Itulah yang jadi guru daripada pendiri-pendiri bangsa ini, negeri ini, yang mempertahankan ahlus sunnah sebelum Indonesia berdiri, ya. Kalau nggak ada mereka, kita nggak tahu kemana bersanad. Jadi kitab-kitab sekarang itu dari beliau. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau dapat ijazah dari gurunya namanya Salawat Azimiyah. Silakan nanti dilihat, itu mensyarah keaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya mendapat ijazah salawat ini waktu berkunjung ke salah satu ulama di Brunei, ya. Ada seorang sayyid marganya Al-Kaf, dan saya meminta ijazah aurat Idrisiyah Ahmadiyah. Salah satunya salawat azimiyah. Itulah karena keaziman beliau, insya Allah meskipun diri kita ini kotor, kita nggak ada yang maksum, ya, kecuali nama dari murid Syekhana Khalil dilasem namanya Syekh Maksum. Namanya maksum, tapi hakikat zat beliau dan zat kita sama, tidak maksum, ya. Maka kita ini mahalul khata wa nisyan, bal mahalul isyan. Kita ini mahal kedurhakaan, ya. Nggak durhaka di mata, di telinga, nggak di telinga, di kolbu, nggak di kolbu, di lisan. Begitulah setiap hari, ya. Ja'alanallah minat tawwabin, amin rabbal alamin. Perlu saya kasih tahu bahwa gelar Abuya itu bukan saya yang buat, Kiai, ya. Itu dikasih oleh guru saya juga, ya. Maka yang paling pantas tentu beliaulah yang dipanggil Abuya, ya. Kalau saya masih belum pantas. Namun di kampung saya di Sumatera Barat, Minangkabau, semua muallim dipanggil Buya tanpa A. Maka Abuya bukan kampung saya, itu dari guru yang lain, ya. Nah, terlepas dari gelar itu, para kiai, para nyai, para mahasantri yang pasti dimuliakan Allah bil ilmi wal amal, ya. Judulnya mengerikan sekali itu, ya. Urgensi kitab kuning, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Kalau bahasa saya, daur al-kutub al-arabiyah safra, gitu, ya, fi ta'amul bid-daulah barangkali, ya, wa sya'ab.
Apakah santri-santri, para kiai ketika ngaji kitab lalu ketinggalan? Menurut saya sebaliknya. Justru kemajuan santri, kemajuan kiai itu ketika dia pegang kitabnya. Maka mohon maaf nih para kiai, kajian yang paling menarik seumur hidup saya adalah pengajian umum kah itu, pengajian di pesantren kah itu, yang ada kitab di depan kiainya. Sepakat nggak? Tapi kalau pengajian gak ada kitabnya, kiainya paling-paling ya mengulang yang dia dulu ulang, yang dia udah lupa kalau dia telah mengulang-ulang itu. Mungkin lucunya diulang-ulang, lawaknya diulang-ulang, karena mah bingung mau apa lagi. Maka saya melihat sosok dari guru kami, guru-guru kami banyak sekali. Ini yang menginspirasi saya untuk ngaji kitab. Maka nanti malam mohon disediakan kitab aja di depan Pak Kiai. Ya, ihya kayak apa, kayak terserah lah apa. Tabarukan baca kitab, karena sekarang kita membicarakan keaziman kitab. Ya. Ada hal yang menarik yang kita lupa di Quran. Misalnya ayat, nggak usah ayat-ayat yang rumit kita hafal, yang sering kita baca terutama 15 hari terakhir Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini uslub bahasa saja. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkannya. Kata menurunkannya ini punya makna yang jarang kita ingat, bahwa untuk menerima ilmu Alkitab kita mesti di bawah. Kolbu ini harus di bawah dulu, kepala ini harus di bawah dulu, rohani ini harus dihinakan dulu. Menghinakan diri kepada Allah, beradab kepada Sayyidina Rasulullah dan pewaris baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut warasatul anbiya. Baru nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa disebutkan lailatul qadar? Lailatul qadar secara harfiah, ini kita nggak bicara asbabun nuzulnya, kita bicara secara harfiah saja dulu. Fi lailatul qadar, pada malam yang qadar. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya dayyiq. Contohnya ada ayat wa man qudira alaihi rizquhu. Apa artinya wa man qudira? Wa man daqa alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maka Lailatul Qadar, kata Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi, kawan dari Ibnu Asakir, orang ini bertiga dengan Ibnu Khuzamah, pengarang kitab Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Tiga orang ini tiga orang pernah suluk kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani 40 hari. Tapi bihadzal arba'in asbaha haula min kibaril ummah. Ya, karena 40 hari bersama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah angkat derajat mereka dan dikenang di kalangan santri di semua tempat. Ibn Asakir, pengarang hadis, pengarang sejarah. Ibnul Jauzi, kritikus sufi, tapi dia sufi. Dia mengkritisi Ghazali, tapi dia pengikut Ghazali. Kalau sekarang kan enggak, mengkritik orang sekaligus menghancurkannya, seperti kata Abuya tadi. Ya. Kalau ini tidak, Ibnul Jauzi mengkritisi Imam Ghazali, tapi ingin membersihkan nama Imam Ghazali. Maka dia ikhtisarlah kitab Ihya. Ikhtisar kitab Ihya ini diikhtisar lagi oleh murid-muridnya. Maka ada namanya Minhajul Qasidin. Nah, inilah saya senangnya. Minhajul Qasidin dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi hari ini. Kita berdoa semoga ini asbab mereka menjadi sufi. Imam Ibnul Jauzi dengan keberkahan liqa'nya dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani mampu yang tersirat di ayat-ayat tersebut. Salah satu pemaknaan ini adalah berkah dari riyadhah beliau, bahwa al-qadar bermakna dayyiq. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam? Kenapa disebut sempit? Nah, ini juga ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya, disebut malam, kenapa enggak nahara? Karena memang malam.
Inilah nanti hubungannya ke Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, hadzal ilm laisa bitamanni wala la'alla wala laita. Ya, ini ilmu bukan ketika engkau mengatakan coba kalau saya dulu nyantri, coba kalau saya kayak Abuya, kayak Abuya Busra maksudnya ya. Coba kalau saya coba seandainya guru meninggal, kiai meninggal, apa kata kawan? Ya Allah, kiai itu sudah meninggal, saya belum sempat ngaji. Nah itu kata ngomong, ya laitani, itu akibat ngomong tadi. Ya, hazal ilm kata Imam Suyuti harus bisahar. Apa arti bisahar? Melek malam hari. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan muallim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni futuh ke dalam kolbunya. Itu baru setelah itu apapun kitab di depannya dia akan sanggup membahas, karena ilmunya bukan dari kitab, daripada yang menurunkan kitab. Tapi kenapa harus ada kitab? Masih ingat Sayyidina Nabi SAW di musim paceklik perang, di saat perang baginda Rasulullah SAW kehabisan air, maka Nabi dan para sahabat berkumpul. Apa kata Nabi? Berapapun airmu kumpulkan di wadah ini. Maka semua ada yang 1 tetes, ada yang 2 tetes, semua yang ngumpulin, lalu tangannya ditaruh. Kenapa Rasulullah tidak langsung naruh tangannya begini? Kenapa? Inilah al-qaid bil asbab, itu lazim. Berkait, bersandar kepada asbab secara zahir itu satu hal yang mesti dilakukan. Kalau Allah mau, ini santri langsung jadi wali, tapi ntar ngomongnya aneh-aneh, bisa langsung. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad dari kecil sudah dikenal sebagai Rasul, tapi kenabian beliau sebelum beliau lahir. Tidak benar kalau beliau diangkat umur 25. Coba cari satu teks saja di Quran, di sunnah, di ijma', di qiyas, di sirah Nabi bahwa beliau diangkat umur 25. Enggak ada. Umur 40 enggak ada. Kenapa muncul ta'lim, daras, Nabi Muhammad diangkat umur 25? Saya bingung tuh dari mana tuh. Mungkin Pak Kiai ketemu teksnya, mohon kasih tahu saya. Siapa tahu saya yang tersesat, kan kontroversi kata Pak Kiai ya. Buka semua kitab-kitab sirah itu, nggak ada. Belum ketemu maksudnya Wabi Pas ya. Yang paling jelas di Sahih, di Sunan Tirmizi, di Sunan Darimi, Al-Hakim. Apa kalimatnya? Sahabat datang, qila ya Rasulullah, kata Abu Hurairah nih, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mata takunu nabiyyan? Engkau jadi nabi kapan? Apa jawaban Nabi? Adam baina ma'in utin. Adam belum, masih tanah, masih air, belum ada Adam, saya sudah jadi nabi. Berarti beliau telah diangkat jadi nabi sebelum alam semesta ini dicipta. Beliau yang pertama dicipta. Nah itu semua turos-turos kita, kenapa nggak baca itu gitu? Nah, ini contoh-contoh aja ya. Nah, tapi Allah menginginkan asbab berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, kenapa Nabi Muhammad harus hijrah? Sehingga Nabi berkalam ke bumi Mekah. Apa kata Nabi? Ketika beliau Fatu Mekah, Nabi ngomong ke Mekah, wahai Mekah, wahai tanah Mekah, kalau bukanlah aku diusir oleh kaumku, tentu aku lebih suka tinggal di sini. Lalu beliau balik lagi. Nah inilah dalil merantau ya. Itu dalil saya itu Abu ya. Beliau kan ngomong ketika dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal ya, nanti kamu akan diusir kaummu. Nabi bertanya, awa mukhriji, apakah mereka akan mengusir aku? Nabi sendiri sebenarnya tidak siap awalnya, ketika dapat wahyu harus diusir. Kontroversi juga, lebih kontroversi dari Ar-Razi lah, nggak ada apa-apanya ya. Dan itu sudah sunnatullah, tapi saya tidak pantas disamakan dengan beliau ya. Beliau azim sya'nuh ya.
Nabi mesti ambil asbab, ya, mesti ambil asbab. Nah, inilah kenapa jika di ungkapan Isyari, namanya tafsir Isyari, ada Lailatul Qadar, maka kullu lailatin Lailatul Qadri, setiap malam itu ada Lailatul Qadarnya. Bagi siapa? Liman qama wa sahar, bagi yang malam itu dia qiyam dan dia bergadang. Inilah amalan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam hatta Syafi'i, hatta Ahmad, ya, hatta Al-Bukhari, semuanya mengalami itu. Maka kita ini jauh, kita nggak mungkin sampai seperti mereka dulu. Wajar 4 mazhab yang kita pakai hari ini, terutama Syafi'i, tak tergantikan. Orang-orang kayak kita mau gantikan, mau tidur handphone, bangun tidur handphone, mau lawan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i baca 1 ayat berhenti, kalau kita lewat TikTok berhenti. Wah, nggak berhenti tuh, karena dia TikTok ini emang sengaja diprogram pendek dan menarik. Setelah itu putar lagi sampingnya, putar lagi bawahnya, geser gitu. Begitu terus. Saya mau tanya, jawab di hati ya. Awal beli handphone, beli smartphone gimana? Langsung bisa atau gaptek? Deso. Sama semua kita. Awal beli handphone, smartphone, kita nggak terbiasa. Tapi setelah biasa, candu. Itulah hebatnya smart kolbu. Itulah kenapa ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab malam hari kecanduan ngolah itu, geser-geser itu di kolbunya, geser-geser itu di kepalanya. Coba lihat chip yang ada memori di situ di handphone, kecil sekali. Coba otak kita gede begini. Ini kalau dibuka gede ini. Kalau di komputer ada prosesor, masih gedean kepala ini. Sangat besar kepala ini. Cuma sayang kita tidak mengaktifkannya. Nah, betul kalau dokter mengatakan tidur harus 8 jam sehari, tapi itu nggak berlaku bagi imam yang 4. Coba imam yang 4 tuh nggak ada yang tidur 8 jam sehari, nggak ada. Abu Hanifah pernah digosipkan indah sama orang. Dia lagi jalan di gang, tahu-tahu ada orang ngumpul-ngumpul. Itu loh si Nu'man, nama kecilnya Nu'man. Si Nu'man, dia kalau malam hari, waktu saya bangun malam hari, dia masih sholat. Saya bangun lagi, dia sholat. Saya bangun lagi subuh, dia lebih duluan pergi ke masjid. Nu'man ini memang luar biasa. Sepertinya dia qiyamul lail tamaman kullah. Dia qiyamul lail setiap malam. Kullul lail, dari awal malam sampai akhir malam dia nggak tidur. Padahal Abu Hanifah, dia punya rahasia. Dia tidur dulu jam 12 baru bangun. Kalau kita dipuji begitu seneng ya. Ngamalin 50%, pujiannya 100%, seneng ya. Ilmunya 50%, viewernya 100%, suka ya. Kita menipu diri sendiri. Makanya kita suka di like orang, suka di view orang, ditonton orang. Kita menipu diri sendiri. Kalau mereka tahu kita siapa, mereka nggak akan suka nonton kita, ya, benar nggak? Aib kita banyak sekali. Nah, Imam Abu Hanifah mendengar itu, jadi mereka bercerita, telinga beliau dengar. Inilah hebatnya orang qiyamul lail, telinganya kuat. Akhirnya beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak mau dipuji dengan sesuatu yang aku tidak amalkan. Insya Allah malam nanti sa'aqumul lail kullah, aku akan qiyamul lail sepenuhnya. Imam Abu Hanifah mursyidnya sudah mati semua. Hamad bin Salamah sudah meninggal. Maka mursyidnya adalah alam. Siapapun yang berbicara tentang dia, pujiankah itu atau cacian, itu gurunya. Ini yang diambil Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang tidak punya mursyid, carilah kawan. Yang tidak punya kawan, lihatlah musuh.
musuh itu adalah mursyid, tapi mursyid kegelapan. Maksudnya apa? Yang paling tahu aib kita musuh. Jadi jika ingin memperbaiki diri, lihat komentar musuh terhadap kita. Hater namanya kalau di dunia netizen itu, Abu ya. Apa kata-kata si hater ini, si pembenci ini terhadap kita? Kita lihat, benarkah? Jangan marah. Nggak usah buat video langsung balas, nggak usah. Ya, tanggapin, balas lagi. Itu childish, anak kecil begitu. Abu Hanifah tidak balas, dia perbaiki dirinya. Imam Ghazali juga sama. Ketika ada orang memujinya, dia lihat, oh aku tidak pantas dipuji seperti itu. Maka itu seakan-akan dia mengatakan, yang mengizinkan orang itu memujiku siapa? Allah. Sebenarnya Allah sedang menyuruhku qiyamul lail setiap malam, sepenuh malam. Ketika ada orang mencaci maki dia, apa kata dia? Hamad bin Zaid yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini mubtadi'. Oh, Abu Hanifah imam besar, disebut ahli bid'ah. Ketika meninggal disebut najis, najasatul ard. Ada di kitab-kitab semua, di kitab Abu Nu'aim, di kitab Zahabi, lengkap itu. Sekelas Abu Hanifah qiyamul lail setiap malam, kullul lail, ya, sepenuh malam. Itu dikatai najis oleh Imam Muhammad bin Zaid, tapi beliau nggak marah. Saya nggak pernah mendapat satu riwayat Abu Hanifah menjawab kalam Muhammad bin Zaid. Nah, ini pelajaran besar buat kita. Kalau ada orang mengkontroversikan kita, kita nggak perlu bales kontroversi itu, ya, kita jawab dengan cara yang positif, ya, kita ngaji-ngaji aja, ya. Terutama kepada adinda para mahasantri, ya. Nih kiai-kiai kita ini nggak usah disuruh bawa handphone untuk ngerekam dirinya. Kalian kalau mau terkenal, bikin dulu kiainya terkenal, ya. Jadi kalau ngajar minta izin, Pak Kiai, izin dong mau melive-kan. Tapi profesional dikit, pakai mic lah ya, modal dikit lah. Videonya ada, muridnya gerak-gerak, suaranya nggak jelas. Ya sama aja bohong. Jangan biarkan kiai kita mau khutbah dia ngerekam-rekam dirinya sendiri, kan memalukan. Khidmat, kalau mau khidmat begitu caranya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi ini ngambil dari inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Maka kebangkitan spiritual dan intelektual itu tidak lepas dari malam, ya. Saya dulu ngaji ihya itu malam hari, ngaji hikam dulu pernah malam hari. Sebelum ketemu kitab-kitab yang lain, ketemunya kitab ihya hikam i'antolibin. Jadi itu kitab pertama yang saya pelajari. Kayaknya terlalu cepet ya, seharusnya kan kitab kecil dulu ya, Risalah Muawanah gitu ya. Al-Bidayah wan Nihayah, Bidayatul Hidayah, seharusnya itu. Tapi guru saya maunya ngaji kitab yang berat. Maka kita kemudian ketika mulai remaja harus mencari asasnya lebih kuat supaya tidak melenceng dari apa yang kita sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Alkitab, menurunkan ilmu. Jika kepada Rasulullah itu dari atas ke bawah, Rasulullah pun menjadikan dirinya di bawah. Maka kita harus merendah kepada pewaris-pewaris para nabi. Insya Allah ilmunya langsung masuk. Dan tidak banyak orang-orang yang memahami ini, sehingga memang banyak santri tapi sedikit sekali yang jadi pewaris. Itu saya heran. Ini pesantren banyak sekali. Ini santri kita berapa di sini, Abu ya? 1000 ya? Yang mondok 1000, belum lagi yang lain. Tapi kenapa gak semuanya jadi ulama? Gak apa-apa, gak usah khawatir, ya. Ulama itu kan gak mesti ngajar kitab toh. Seandainya nanti ada yang jadi engineer tapi jiwanya jiwa ulama, itu juga bagus, ya. Mau jadi polisi, kamu jadi tentara, kamu jadi presiden, mau jadi politisi seperti Abu ya kan pernah jadi politisi kan, ya, dan berhasil lagi 2 periode Abu ya.
Itu tanda bahwa santri nggak melulu baca kitab, harus mengerti kita sebut map politik. Berpolitik kalau nggak ngaji kitab nggak akan beres, nggak akan beres. Saya mengambil bagian ini, yang bagian terakhir sebelum kita diskusi, ya. Yang tadi muqaddimah, yang ini muqaddimahnya muqaddimah. Ada satu kitab, mohon para kiai cari kitabnya, dan PDF-nya sudah ada, Al-Ghiyathi, karya Imam Al-Juwaini, Syekhu A'immatina, guru dari imam-imam kita. Imam kita yang bernama Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu, futuh usul fiqh dan fikihnya, mantiknya lewat Imam Al-Juwaini. Beliau ini Al-Juwaini bukan orang Arab murni. Beliau tinggalnya di Persia, satu kota yang maju namanya Naisapur, kampungnya Imam Muslim. Imam Al-Juwaini pergi haji, tapi di mana dia berdiri, di mana dia duduk, di situ ada orang yang ingin ngaji kepadanya. Di zaman dulu kalau haji minimal 6 bulan sampai 1 tahun sakan, ya, yamkus fi Makkah atau fi Madinah, fil Madinah. Makanya sampai hari ini di Mekah itu kalau nyari orang Indonesia pasti inisial depannya M, Madura. Ya, mau cari mutawif Madura, mau cari majelis Madura, majelisnya Rusaifah, Syekh Ismail Zain, Habib Fulan, Syekh Yasin Al-Fadil, semuanya majelis ada orang Madura. Saya juga bingung ini, ya, kenapa orang Padang udah gak ada lagi nih. Madura semua, Masya Allah. Itu tempat orang Madura dulu berkeliaran di Mekah. Dulu Imam Juwaini pernah di sana. Imam Juwaini duduk di sana, tinggal mujawir di Makkah nisf sana, ya, setengah tahun beliau tinggal di Mekah. Tapi dalam waktu setengah tahun dia pindah Mekah Madinah 3 bulan. Di mana dia duduk, di situ majelis berdiri. Maka disebutlah Syekhul Haramain, Imamul Haramain. Dan dia punya satu kitab hadiah untuk kita di masa ini. Apa kata beliau? Nasnya Al-Ghiyas itu kalau saya petakan, beliau berbicara tentang nas, teks keagamaan. Agama kita ini nasnya ada 2. Ada yang wahyu suci, qudsi. Ini kesimpulan saya loh baca kitab, ya. Kalau dicari pun di sana nggak ada, lafaznya nggak seperti ini. Ada yang kedua ijtihadi, satu wahyu qudsi, kudus, suci, itu yang anzalah, yang turun, anzalna. Ada yang ijtihadi, jika ini babnya tajalli, turun dari Allah. Kalau ini taraqi, dari hamba kepada Allah, ini ijtihad. Yang suci ini, inilah yang melahirkan yang kita sebut syariat. Jadi qudsi itu yang disebut syariat. Di dalamnya ada Al-Quran, ada sunnah yang mutawatir. Sunnah yang tidak mutawatir tidak suci, karena masih bisa dikritik rawinya, matannya. Tapi sunnah mutawatir kal Quran, ya, la yuntaqat alaih, tidak bisa dikritisi, qat'i, dia qat'i, dan dia tidak banyak. Tapi sunnah yang di bawah mutawatir, ini masih bisa dikritisi, baik matannya, baik rawinya, baik itu kemudian asbabul wurudnya, itu bisa dikritisi. Ini yang suci ini tidak boleh diganggu gugat sama sekali, ya. Inilah yang disebut tidak lekang di makan zaman, ya. Salihun likuli zaman wa makan, itu syariat muqaddasah. Tapi ijtihadi, teks-teks ijtihadi itu ada hasil muamalah ta'amul al-faqih yang disebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Tirmidzi bisanadin muttasilin, ya. Di Bukhari itu ada disebutkan muallaq, ada yang muttasilin juga.
Allah jika berkehendak keberkahan, kebaikan bagi seseorang, yufaqih. Kalimat yufaqih itu menunjukkan proses. Allah akan libatkan dia, Allah akan terjunkan dia, Allah akan masukkan dia sehingga masuk ke dalam asbab-asbab dia mengerti agama. Yufaqihu fid din. Dari situlah muncul teks yang disebut fikih. Fikih di zaman abad pertama, kedua, ketiga bukanlah fikih yang kita kenal hari ini. Sumbernya ada di Juwaini, ada di Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan di Muqaddimah Ihya, kitab ini ditulis untuk para fuqaha, karena dulu fikih bukan hanya ilmu zahir, ahkam yang zahir. Dulu fikih ada namanya, kalau Imam Abu Hanifah, al-fiqhul akbar, ada al-absat, ada al-asghar. Kita pinjamlah istilah itu tapi maknanya kita bedakan. Al-fiqhul akbar usuluddin, al-absat kalau kita ambil versi kita itu usul fiqh dan sejenisnya, usul tafsir, usulul hadis. Dan yang terakhir al-fiqh al-asghar, tafsir, fikih, ya, hasil-hasil kitab-kitab, bab-bab, bahkan hasil teks yang ada di akidah ketika turun menjadi teks dia menjadi asghar. Makanya terjadi perbedaan antara Imam Asy'ari dan Maturidi dalam bab takwin, kun, qudrah, iradah. Ya, masih ingat? Lupa ya? Kiai kebanyakan baca kitab kayaknya ya. Bab kalam itu mereka ikhtilaf sudah. Istilah fardu dan wajib. Jadi fikih, ada fikih yang akbar, ada yang medium, ada yang kecil, asghar. Apa kalau diterjemahin tuh? Fikih minor, ya. Fikih besar, fikih menengah, fikih kecil. Yang kita sebut fikih hari ini itu fikih kecil. Inilah yang melahirkan mazhab. Dan mujtahid, ada ratusan mujtahid dalam sejarah Islam, namun yang bertahan wa malillahi baqiyah, yang bertahan yang karena memang mereka dulu muttasil billah, usul kepada Allah, tidak hanya murni ra'yu. Jadi kalaupun Abu Hanifah dituduh ra'yu, enggak, sera'yu-ra'yunya Abu Hanifah masih ada unsur-unsur laduninya. Nah, inilah yang dikatakan oleh imam kita. Nah, ini diungkap oleh Ibnu Arabi, apa kata beliau? Wahyu tasyri'iyah inqata'at. Wahyu syariat putus, udah nggak ada lagi. La nabiyya ba'di, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la taghayyur fi syariah, tidak ada perubahan dalam syariat. Tapi yang kedua, la tanqati' wahyun nubuwah. La yanqati' wahyun nubuwah. Ilham gitu kita artikan. Ilham yang turun kepada ulama, bentuknya laduni, futuh, itulah yang lahirnya 4 mazhab, Sahih Bukhari Muslim, mazhab Imam Asy'ari, Maturidi, Thariqah Sufi Junaid, Al-Jilani, Naqsyabandi, Tijani, Idrisi, sampai sekarang. Siapa tahu nanti Abuya buat thariqat juga kan, thariqat Busrawiyah, Karimiyah, ya kan? Boleh, tinggal nanti dilihat wa malillahi baqiyah. Kalau karena Allah pasti kekal. Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang kita, beliau gabung 2 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, namanya TQN. Di masanya kontroversial, dikritisi oleh Syekh Ismail, orang kampung saya, Al-Minangkabawi, lama di Mekah. Mereka debat dulu, sama-sama pengamal thariqat, debat. Thariqat Syekh Ismail terus jalan di Sumatera, Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Thariqat beliau berkembang di Madura. Wa malillahi baqiyah. Mereka kontroversi di zamannya itu biasa. Maka kita nggak perlu ribut dengan masalah itu, ya. Kita nikmati saja hasilnya. Dan sekarang kita menikmati hasil-hasil itu. Tapi saya berkeyakinan kita perlu thariqah baru, atau minimal revisi thariqah lama
Karena zaman dulu nggak ada gadget. Dulu kiai itu pegangannya tasbih aja. Sekarang kan pegangan kiai Oppo, apalagi Samsung, Apple tapi nggak bisa dimakan. Pegangan kiai sudah lain hari ini. Anak-anak muda santri sama. Maka perlu ada tajdid dalam thariqah, tapi tidak ada tajdid fi syariah. Thariqah boleh berubah, tapi syariat tidak boleh berubah. Ini usul-usul yang kita, usul pokok-pokok yang kemudian kita sepakati sebenarnya. Nah, karena ada orang-orang yang dapat ilham-ilham ini, inilah yang merubah negeri ini. Jadi hemat saya, perubahan itu bukan karena kecerdasan ini. Sejarah mencatat Sokrates kalau orang kita baca Sokrates, ya, Sokrates itu guru dari Aflatun, Plato, kakek guru dari Aristoteles, itu maha guru filsafat, mati bunuh diri minum racun karena dia memikirkan kota kecil di mana Athena, bukan Athena, Athena birra'yihi, dia nggak usul kepada Allah, itu bunuh diri dia. Muridnya paham Aflatun, Plato, maka Plato ini termasuk yang sudah mulai sadar, tapi dia menjadi kemudian seorang spiritualis. Maka filsafat-filsafat dia dituduh sebagai sumber filsafat falsafi, sufi falsafi, itu keliru, nggak benar ya. Muridnya muncul lagi Aristoteles, tetap gagal, hanya berhasil di buku, tidak pernah berhasil di dunia nyata. Sampai datang Al-Farabi, tetap hanya nggak bisa nulis buku aja. Baru berhasil di tangan Imam Ghazali. Imam Ghazali lah yang kemudian menyempurnakan kekurangan mereka. Maka Ghazali membersamai Nizamul Mulk, Perdana Menteri di Baghdad. Ide-ide dia inilah yang kemudian menjadi siasah sunniyah, perpolitikan di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Praktis. Ini kan ejekan filosof di Prancis, ya. Apa kata mereka? Plato, Aristo ini buat konsep negara itu indah sekali. Nanti deh saya cerita ya. Itu apa kata peneliti ini, saya nggak usah sebut. Tapi sayang sekali, konsep itu hanya akan ada dalam ide dia, dalam pikiran dia dan khayalnya, tidak akan pernah ada di alam nyata. Lain dengan Nabi Muhammad, ya, nggak perlu berfilsafat, langsung wahyu. Kekuatan wahyu inilah yang membuat ada kebangkitan. Nah, ilmu wahyu, karena wahyu yang hakiki, yang nubuat tasyri'iyah sudah berhenti, tapi ilham belum berhenti, dan ilham itu masih diturunkan ulama dalam kitab-kitab, kita bisa ambil langkah dari sana. Jika imam-imam terdahulu dapat ilham, mungkinkah imam sekarang dapat ilham? Mungkin nggak? Bukan anaknya namanya ilham, bukan. Atau Bu Nyai dapat suami namanya ilham, bukan. Jika dulu ada Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, rohaninya terasa bertemu Rasulullah, ulama sekarang mungkin nggak bertemu Rasulullah. Kenapa mungkin? Karena dia bukan nabi, kita juga bukan nabi. Maka secara ilmu akidah, liqa'un nabi yaqzatan wa manaman, itu mungkin ya. Aklan, apalagi secara naklan. Ketika imam-imam ini mereka dapat isyarat, ada keberanian luar biasa di situ, sehingga mereka tidak mendengarkan kata-kata netizen. Yang didengerin istafti qalbak, itulah kitab yang sebenarnya. Minta fatwalah ke dalam kalbumu, disitulah turun ilmu-ilmu yang sebenarnya. Tapi asbabnya mesti ada ngaji kitab, supaya nanti bukan halu, bukan was-was syaitani ya. Jadi kenapa kita mesti membaca kitab-kitab kuning, Bapak Ibu, para kiai, para bunyai, para mahasantri? Karena Allah menitipkan rahasia-rahasia ilmunya di dada ulama, dan ulama menerjemahkannya di dalam kitab. Nah, inilah panduan masa lalu, sekarang, masa depan. Insya Allah akan terjadi perubahan terus. Dan bagian yang paling inti yang perlu kita ketahui, wahyu kudusi tidak boleh dikritik, tidak boleh berubah.
wahyu kudusi tidak boleh dikritik, tidak boleh berubah. Tapi wahyu ilhami, saya hindari kata wahyu, cukup kita sebut ilham. Ilham, fatwa, ijtihad, mahallun naqad, itu boleh dikritisi. Justru disitulah kita kemudian bertemu taqaddumul ummah wa tamaddun, ya, kemajuan umat. Insya Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian pemaparan sangat luar biasa dari Buya Ar-Rasyid tentang bagaimana kitab kuning. Ada satu catatan menarik, ada satu bagian yang saya catat dari kalam beliau adalah bahwa berpolitik tanpa kitab kuning itu tidak akan pernah beres. Ini politik, apalagi jika kaitkan dengan beragama. Berpolitik saja tidak akan pernah beres, apalagi kalau kita beragama tidak pakai dasar kitab kuning, maka semakin kacau. Dan hari ini kita jumpai banyak hal tentang itu, ya, banyak tokoh-tokoh agama di YouTube muncul dengan pengetahuan yang pas-pasan tetapi viewernya banyak, ya, tapi pada akhirnya yang ngomongnya sembarawut, menafsirkan Al-Quran sembarangan. Maka urgensi kitab kuning itu bagaimana kita beragama sesuai dengan pola-pola manhaj yang memang dikembangkan oleh Rasulullah, sahabat, ulama, sampai hari ini kita dari guru-guru kita. Para hadirin sekalian, untuk melengkapi halaqah kita pada kesempatan hari ini, kita akan buka sampai jam 4:30. Dialog, saya berikan kesempatan 2 termin. Kalau tidak cukup 2 termin, ya cukup 1 termin nanti, karena beliau akan sowan ke Kiai Taifur Ali Wafa. Dari ujung selatan 1, dari tengah 1, dari bagian Bunyai 1. 1 Kiai Irsyad. Yang di belakang saya tidak tahu namanya. Nanti kemudian dari Ibu Nyai. Ibu Nyai tidak ada, ya? Saya wakilkan kepada Kiai Musi, ya, Kiai Musi, Buya Musi ini. Begini Abuya, saya ini adalah senang berpikir. Oleh Allah ditakdirkan senang berpikir. Saya tidak mengkritik Allah atau tidak mengkritik Tuhan. Dalam konteks pemahaman umat terhadap agamanya, Allah itu merangsang afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah lebih senang memakai kata-kata tadabbur. Nanti saya minta penjelasan. Yang paling inti sebetulnya seperti tidak sinkron, tapi bukan mengkritik Tuhan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa Allah kok tidak menyampaikan atau berfirman fas'alu ahlal fikri in kuntum la ta'lamun? Linir, kalau in kuntum la ta'lamun adalah linir dengan tafakkur. Tapi kenapa Allah menyebut fas'alu ahlal dzikri? Jadi endingnya seperti berbeda dengan in kuntum la ta'lamun pada konteks keilmuan. Pada sisi yang lain Allah juga sangat memprioritaskan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Saya kadang-kadang bingung, Allah meranking adalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama, tapi ketika dia ada persoalan-persoalan agama dan persoalan-persoalan yang lain, fas'alu ahla dzikri, tapi tidak menyampaikan fas'alu ahlal fikri, tanyakan kepada intelektual, kepada cendekiawan, tapi tanyakanlah kepada ahli zikir. Dan saya berpikir kok tidak linir, in kuntum la ta'lamun, bukan in kuntum la tafhamun. Ini pertanyaan saya, Abuya. Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang pemahaman yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung penanya kedua, Kiai Musi. Maaf, langsung dijawab permintaan Buya Rasyid, langsung dijawab pertanyaannya. Monggo.
Silakan. Baik, khawatir lupa Pak Kiai. Ya, Pak Kiai ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu yang menarik. Kok enggak justru yang harus dikritisi itu? Jadi itu bukan mengkritisi Tuhan, tapi kita mengkritisi fikir kita dalam memahami ayat Tuhan. Karena fikir kita nggak nyampe. Allah nggak ngomong afala yatafakkaruna al-Qur'an. Yaqul afala yatadabbarun la yatafakkarun. Allah tidak mengatakan Quran untuk ditafakuri, Quran itu untuk ditadabburi. Mal farq baina tadabbur wa tafakkur? Tafakkur syai' wa tadabbur syai'. Tadabbur fi makhluqatih wa tadabbur fi kalami wa kalamuhu ghairu makhluk. Tadabbur ujungnya wusul, sadar bertuhan. Karena tadabbur pada kalam, kalam itu adalah sifat, sifat itu bukan makhluk. Wa aqrabut turuqi ilallahi kalamu. Cepat-cepat jalan singkat kilat kepada Allah adalah membaca kalamnya, tafakkur kalamnya. Itulah thariqat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i khatam Quran dari pagi sampai asar, asar sampai subuh, khatam Quran. Aqrabut turuq ilallah. Itu tadabbur. Maka tadabbur akhiruhul wusul ilallah, wusul ila ma'rifatil kalam wa man yatakallam. Ya, lain dengan tafakkur. Di surat Al-Imran jelas wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini yang mesti kita matchkan. Kalau enggak match, enggak munasib, akan kebalik-balik sampai nanti. Maka yang kita kritisi bukan Tuhannya, bukan kalamnya, tapi yang tidak matching dalam uslub fikir kita. Yatafakkaruna fi khalq. Nah, ini kata kuncinya. Mereka tafakkur mengenai penciptaan alam. Maka fikrah, dia hanya mampu mencapai ranah yang disebut makhluk. Sedangkan tadabbur, dia tembus kepada Khalik. Jadi bolehkah mengenal Allah? Boleh. Mungkinkah mengenal Allah? Amkan, bal lebih mungkin. Tetapi tidak boleh memfikirkan Allah. Lalu kenapa fas'alu ahlal dzikri? Kok bukan ahlal fikri? Sudah terjawab? Al-fikr di Quran tidak pernah digunakan kata ism, selalu fi'il. Apa artinya? Yadullu ala subut, menunjukkan bahwa ini tetap. La yataghayyar amma sabaq, huwa al-an kama kan. Dia dulu sekarang sama. Itu disebut ahlu zikr. Karena zikr tetap, zikr nggak akan berubah. Sekali kita bertemu Allah nggak akan lupa kepada Allah SWT. Sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya Allah menyebutnya. Man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Siapa yang ujung dari wiridnya, ujung dari fikroh riyadhahnya, dia menyebut namaku dalam dirinya, aku akan sebut dia dalam diriku. Itu kan terjemahan. Duluan mana, yang qadim atau yang hadis menyebut? Kita ini hadis baru, Allah qadim. Siapa yang dulu menyebut? Dia yang dulu menyebut. Allah itu qadim, thabit, la yataghayyar, la yasbikuhul adam. Maka ahlu zikr qalbuhu muta'alliq bi muqallibil qulub wa huwa thabitun daimun abadiyun sarbadiyun. Si kolbu ini, jika dia ahli zikir, kolbunya langsung berkiblat kepada Allah yang tidak pernah berubah-ubah. Disitulah fas'alu ahla zikir. Tapi kalau fas'alu ahla fikr, hari ini tanya lain, besok lain. Apalagi ahlul hifz, hafalannya bisa hilang-hilang. Maka berkata Ibn Aslam, ya, saya ingat saya namanya di Sahih Bukhari Muslim itu, di Sahih Muslim. Dia mengatakan, saya bertemu guru saya Sufyan, saya bertanya berapa persoalan, dia jawab dengan jawaban yang A.
Lalu ketemu Ibn Aslam, lain lagi jawabannya. Ketemu ini lain lagi jawabannya. Padahal semuanya ahli hadis, ahli Quran. Karena ikhtilaful hifz, beda lagi istinbatnya. Ya. Jadi kenapa fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun? Karena ahlu dzikr ini dia bergantung dengan Maha Allamul Ghuyub, Al-Alim, ya, yang mengetahui ma fis sudur. Kalau kita nanya ke ahli zikir, apa yang kita mau dijawab. Tapi kalau tanya ke ahli fikir, lain yang kita tanya, lain jawabnya. Apalagi ahlul hifz, kita nanya apa, dia jawabnya apa, gagal faham. Jawaban-jawaban gagal faham inilah yang membuat umat ya dribu ba'duhum ba'dah. Sesama aswaja jontok-jontokan, ini kan sarungnya sama, ya sama-sama apa tuh ya tasbihnya sama, kunutnya sama, giliran pemilihan jontok-jontokan, ya beda boleh, ad-darb mamnu, ya ikhtilaf matlub fid din. Emang itu maunya Allah. Allah maunya umat ini yakhtalif, tapi Allah tidak mau yadribu ba'dukum riqaba ba'd, itu yang Allah nggak mau. Maka kita membedakan ada ikhtilaf dengan iftiraq, kita bedakan selalu. Itu sekelumit Kiai, ya, takut nanti kepanjangan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sebenarnya malu disebut Kiai, Bu, ya, karena cuma dompleng. Kebetulan bapak saya disebut Kiai, akhirnya saya walaupun begini disebut Kiai. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Buya, mungkin sebagai koreksi. Satu, kitab Ghiyasul Umam fil Tiyasiz Zulam bukan karangan Imam Al-Juwaini, tetapi karangan putranya Imamul Haramain. Dua, ada teks yang sangat saya hafal sekali. Faqad dzakara al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir an Ibnil Munzir annahu qala la yashukku ahadun min ulama'ina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida fi amil fil wa bu'itha ala ra'sil arba'in. Imam Ibnu Asakir dari Al-Hafidh Imam Ibnul Munzir, beliau berkata, tidak ada satupun para ulama yang ragu-ragu bahwa baginda Rasul dilahirkan pada tahun gajah dan diutus sebagai nabi pada usia 40. Tetapi pada sore ini, mohon maaf, sepertinya ulama tidak ada yang ragu, tetapi Buya Ar-Razi Hasim agak ragu. Tetapi begini Buya, mohon maaf, saya hari ini hadir sebagai salah satu pengurus Aswaja NU Center. Kalau Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian yang keempat, mohon maaf, cukup. Kajian kita pada sore hari ini sepertinya
bukan tentang urgensi kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tetapi lebih ke pembahasan urgensi thariqah dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang tentang bagaimana kiprah kalau kita memahami kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tolong jawaban tentang hal itu lebih dijabarkan lebih luas lagi oleh Buya Ar-Razi Hasyim. Terima kasih. Baik. Nah, demikian Buya, langsung dijawab. Syukran atas tashihnya. Seharusnya antum salah satu pembicara pada sore ini ya. Syukran. Baik, mengenai yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Asakir, ana adri bihadhi riwayah, saya juga tahu riwayat ini ya. Beliau beriwayatkan dari Al-Hafiz Ibn Al-Munzir, tidak ada syak bahwa Nabi dilahirkan pada tahun fil, la syak. Wa bu'isa, la syak. Apa arti bu'isa? Ma makna bu'isa? Apa arti bu'isa? Apa artinya Kiai? Diutus sebagai seorang nabi secara formal. Itu kalam antum atau teksnya? Terserah Buya Ar-Razi. Saya tanya karena antum mengungkapkan teks, saya tanya, ma makna bu'itsa? Hal fi farq baina bu'itsa bi'tsah dengan nubuwah, bi'tsatur risalah dengan nubuwah? Fi farq. Enggak usah pakai kalam itu dulu, pakai kalam Imam Darimi aja. Enggak usah pakai kalam itu dulu, pakai kalam Imam Darimi aja. Ada di Sunan Darimi. Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar? Mata tadri, kapan engkau sadar engkau seorang nabi? Gak usah pakai kitab Ibnul Munzir, kejauhan, itu mutaakhirin. Ini levelnya dia satu tabaqat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya 255 Hijriah. Tetapi Imam Bukhari juga beberapa saat sama-sama berguru dengan beliau, tapi umurnya lebih tua karena lahirnya 181 Hijriah. Ya, saya tahu antum ketua NU apa tadi? Aswaja Center. Ya, alhamdulillah, syukran, jazakallah khair ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi, lahirnya tahun 181 Hijriah ketika Ibnu Barak wafat. Maka dia umurnya dekat dengan Ahmad bin Hanbal, pendiri Hanbali. Di situ ada riwayat, kapan engkau sadar wahai Rasulullah engkau seorang nabi? Jawaban Nabi SAW apa? Ketika aku bermain dengan anaknya Halimah, tiba-tiba dadaku dibedah, diambil oleh dua sosok terbang dari atas. Itu beliau sadar beliau seorang nabi. Antum umur segitu sudah sadar belum jadi ketua NU Center? Aneh tanya serius, udah sadar belum? Syai'ani mukhtalifani, dua hal yang berbeda. Antum menyadari sebagai ketua NU Center beda dengan Nabi SAW. Dua hal yang berbeda. Ada, apakah kalam Ibnul Munzir yukhalifun Nabi SAW? Bisakah kalam Ibnul Munzir mengalahkan kalam Nabi? Mata tadri annaka nabiyyun, kapan engkau tahu engkau seorang Nabi SAW? Gak bisa. Maka kalam itu bukan Ibnul Munzir yang salah. Anta mukhti fi fahmi ma'na al-bi'tsah. Kita berbicara bab nubuwah, la bi'tsah ya akhi. Ya, kita nggak ngomong tentang bi'tsah muttafaq annahu bu'isa fil arba'in. Ini sengaja bil Arabiah dijawab biar yang lain nggak paham juga yang lain. Ya, bainana mahabbah baini wa bainak. Adakah thariqah tidak pakai kitab? Kalau ada bid'ah, dhalalah. Maka antum lihat, saya berbicara kenapa saya bawa tentang nuansa spiritual dalam bab kitab, karena saya menemukan justru kebangkitan rohani spiritual saya ada di dalam kitab. Mungkin kita beda pandangan, nggak masalah. Dan saya melihat orang-orang yang membackup negeri ini, salah satunya orang yang baca kitab dan dia seorang mursyid thariqah.
Dulu presiden yang lama juga sama, sebelum presiden ini, kalau dia lagi ada masalah dikumpulkan mursyid-mursyid kiai-kiai ke istana, zikiran la ilaha illallah. Ada. Mereka cuma mengamalkan satu hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman dari gangguan, ya, siksaku, apalah segala macam. Itu dipakai, maka aman waktu memerintah. Sekarang dibongkar-bongkar lagi. Paham maksudnya ya? Adakah thariqah terlepas dari sosok seorang kiai? Adakah thariqah terlepas dari sosok kitab kuning, dari ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning? Nggak ada. Saya yakin, hakul yakin, antum pasti belajar sejarah. Kerajaan Banten dulu dipimpin rajanya, sultannya seorang sufi dan mengajar kitab. Di Banten ada Sultan Hasanuddin. Sanad-sanad kita, beberapa kitab ke beliau sebenarnya, sanad thariqah. Mereka memimpin negara, seorang sufi. Di Riau, di Kalimantan, di Aceh, semuanya, hampir semuanya, ya. Bahkan thariqah Sanusiyah, thariqah Naqsyabandiyah, ya, bahkan di Maghrib itu apa aja ada thariqah, Tijani, Siddiqiyah, Ghumariyah, Jazuliyah, Masya Allah. Dan raja-rajanya ngaji kitab, dipandu oleh kitab, ya. Kenapa saya nggak banyak berbicara bab politik bernegara, ya itu lebih paham beliau lah, itu bagian ranah beliau, takut lebih salah lagi saya kalau ngomong. Maka saya menghindar-hindari bab itu dari tadi, ya. Barangkali itu Kiai, ya. Taib. Kita memang perlu, mungkin ada kalam saya yang tidak pas didengar. Ya seperti kalam Ibnul Munzir pun seorang kiai bisa beda faham antara saya dan beliau, kan bisa beda faham, ya. Apalagi jika itu muncul di dalam sosial media, itu sangat mungkin, ya. Makanya saya kemudian berinisiatif dari dulu kalau kajian kita pakai kitab. Jadi ketika mau bahasa kita kitab dengan kitab. Tapi setahu saya sepanjang ini berdebat dan melihat sejarah perdebatan, orang berdebat kalah tidak terima, menang pun tidak ada rasa apa-apa. Dua-duanya kalah di sisi Allah. Karena dua-duanya sama hatinya keras. Satu hati keras merasa menang, merasa benar. Satu hati keras karena merasa malu. Itu kenapa Allah mengharamkan jidal. Yang boleh itu tas'al, ya, yang tidak menyebabkan isa'ah fil qulub, qaswah fil qulub, ya. Syukran tadi masukannya dari Pak siapa tadi? Ustaz Abdul Hadi, ya. Insya Allah nanti kita buat channel sendiri. Insya Allah nanti, ya. Insya Allah. Mungkin cari waktu yang kosong dulu lah kita. Ya. Bagaimana cara menyamakan, mepaskan antara kolbu dan akal? Sebenarnya akal kolbu itu tidak perlu dipisah-pisahkan seperti gambaran pikiran kita. Di Quran coba perhatikan, lahum qulubun ya'qiluna biha. Kan ada dua ayat tuh, ya. Satu sindiran di surah Al-A'raf, satunya surah apa tuh? Al-Hajj, ya. Al-Hajj 26 seingat saya. Mohon dikoreksi. Benar Al-Hajj, ya? Ya. Itu justru pujian. Ternyata ada satu pesan di ayat itu, jadikan kolbu sebagai server, sebagai khazanah, sumber bertaakul, berfikir. Selama ini kita berfikir itu sumbernya hissi, hawas, apa yang terbaca, apa yang terlihat. Tapi kalau orang berfikir, sumbernya lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka jadikan kolbu sebagai dasar, asas, marja untuk bertaakul, bertafakur, maka akan indah perdebatannya, akan indah diskusinya. Karena kolbu itu adalah baitul adab. Kolbu itu tempat adab, karena Allah selalu menatapnya. Ketika seseorang tidak dengan kolbu, la adabalah, hilang adabnya, ya. Nah, adab kalau ngaji, masih ingat kita kalau ngaji kirim Fatihah kepada musannif, benar nggak? Itu supaya dari akal kita kembali yang liar ini
dikembalikan ke rumahnya. Itulah rahasia baca Fatihah sebelum ngaji. Ya, tadi mungkin kita belum baca Fatihah sebelum ngaji, tapi kan tadi sudah dimulai doa, ya kan? Ya. Mungkin kita berdoa belum pakai kolbu. Nah, itu yang membuat kita ketika ngaji, gurunya siapa aja, itu nggak akan bisa memilah nanti. Ya, barangkali itu. Maka mulailah, masuklah pintu dari tangganya, masuklah rumah lewat pintunya. Masuk pintu pun ada assalamualaikumnya. Nah, untuk membuka kolbu, maharnya adalah Al-Fatihah. Insya Allah, silakan diamalkan itu. Ya, saya kalau baca kitab biasanya baca Fatihah dulu. Mau ngaji di syekh mana di YouTube, biasanya di awal atau di akhir saya baca Al-Fatihah. Biasanya begitu. Ya. Sehingga kita tidak menangkapnya dengan akal. Akal ini di sini mohon maaf, yang belajar ilmu neurologi di bagian depan kita ada namanya otak, kortek apa istilahnya, ya. Dia cuma 10% dari otak ini, cuma 10%. Dia seperti reptil. Kalau lihat orang baru dia pengen ngelawan, pengen begini, itu reptil. Makanya jika kita lahum qulubu yaqiluna biha, itu dengan mahabbah, dengan ukhuwah, dengan husnuzan. Itu kalau lahum qulubu yaqiluna biha. Lain dengan mereka yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya. Mereka punya kolbu la yaqiluna biha, tapi kolbunya dibiarkan tidur, nggak digunakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya tidak sebaik yang antum pikirkan, bayangkan. Fi qalbi syawa'idud dzunub, fi qalbi kadarat waz-zulumat wal hujub, hujubun fawqa hujubin. Ya. Kalbu saya terlalu kotor untuk dipandang oleh Allah, tapi rahmat Allah lebih luas dari kalbu saya, kalbu kita semua. Maka seperti kata Imam Syazili dalam Hizb Al-Bar, Hizbul Kabir, ya Allah, kalau siksa murka kami memang pantas disiksa, tapi rahmatmu aula, rahmatmu lebih utama untuk mendapati kami. Ini modal kita cuma itu, modal kita cuma Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim nggak ada lagi, ya. Dan Rasulullah disebutnya dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan wa dzakara annahu raufun rahimun. Ya, itu perkataan sahabat Ibn Mut'im yang apa katanya, Rasulullah itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran rauf rahim. Dan kita sudah dengar sering setiap kali maulid, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka yang kita lakukan, yang saya lakukan setiap hari hanyalah bersolawat, solawat, 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 solawat. Karena solawat itu semoga dengan solawat ini Allah mengizinkan nama kita ada dalam daftar syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipandang Allah kan cuma qalbu Rasul. Jika di dalam kolbunya ada nama kita yang bersolawat, kita nastahiqu bi syafaatihi insyaallah, ya. Tentu orang-orang yang tidak mau solawat bukan berarti dia nggak mau solawat, dia mungkin belum ada waktu aja, ya. Husnuzon juga kita mau orang. Taib. Insyaallah saya husnuzon kepada siapapun yang hadir bahwa ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang di kolbunya ada tasdik. Dan semoga kita termasuk yang disebut ikhwan, yang disebut karena hadis Imam Nasai, ikhwani, ya, ada di kitab juga, ya.